Siapakah yang diberi wewenang memberi syafaat? Di antaranya ada 3 golongan manusia. Siapa? 3. Ada 3 golongan manusia yang diberi wewenang oleh Allah nanti di akhirat untuk memberi syafaat. Yang pertama disabdakan oleh Rasulullah SAW, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Akan memberi syafaat pada hari kiamat 3 golongan. Artinya bukan 3 golongan ini saja, banyak yang lain, yang cuman yang dijelaskan oleh Nabi 3 golongan ini. Ya, jadi ada 3 golongan manusia ini. 3 golongan ini akan memberi syafaat. Yang pertama al-anbiya'u, para nabi. Siapa? Para nabi. Beliau-beliau nanti di akhirat diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang diizinkan oleh Allah untuk mensyafaatinya. Karena nanti di akhirat itu ada orang dia mau memberi syafaat tapi tidak diizinkan oleh Allah. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Jadi yang diizinkan oleh Allah itu kalau orang yang akan diberi syafaatnya diizinkan oleh Allah. Syafaatan abdi barinya pada si A, ku Allah diizinkan biasa. Ku Allah tidak diizinkan mas, sanajan hayang dinyapatan biasa. Jadi tetap illa mim ba'di idznih, kecuali setelah ada izin dari Allah. Yang pertama yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memberi syafaat al-anbiya'u, para nabi. Yang kedua summal ulama'u, kemudian para ulama. Para ulama-ulama Allah, ulama akhirat, bukan ulama dunia. Ayo ulama dunia mah bujang-bujang rek nyolongan batur, nungan sorangan lagi teu bisa. Nyalametkeun sorangan lagi geus teu bisa, komo nyalametkeun batur. Lamun ulama dunia. Tapi ulama akhirat, beliau-beliau itu diberi wewenang oleh Allah untuk mensyafaati kepada orang-orang yang diinginkan oleh beliau atas izin Allah. Tsumma syuhada'u, kemudian orang-orang yang mati syahid, ya. Syahidnya syahid akhirat, syahid dunia akhirat atau syahid akhirat. Orang-orang yang mati syahid, baik syahid dunia akhirat atau syahid akhirat, beliau-beliau oleh Allah diberi wewenang untuk memberi syafaat. Kardas. Kemudian di dalam masalah syafaat, ya. Nah, ini jadi keyakinan kita wajib meyakini bahwa di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah diyakini adanya syafaat. Kemudian di dalam syafaat ini dibagi-bagi juga, ya. Dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 78, wa'lam anna syafa'ata anwa'un, ketahuilah bahwa syafaat itu warna-warna, macam-macam. Yang paling besarnya syafaat adalah syafaatul uzma, ketika diputuskannya ketentuan di alam mahsyar, yaitu syafaat ini dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang kepanasan, kelaparan, nunggu keputusan dari Allah mau dikemanakan, di situ butuh syafaat. Nah, yang memberi syafaat saat itu hanya satu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Syafaat yang, jadi syafaatul uzma ini khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat di dalam memasukkan kaum akan surga tanpa hisab. Ini juga dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, syafaat pada orang yang berhak masuk neraka agar tidak masuk dalam neraka tersebut. Ada orang dia berhak masuk neraka karena ada syafaat yang diterima oleh dia, maka dia tidak jadi masuk nerakanya karena berkah syafaat. Ada yang gitu. Yang ketiga, keempat,
syafaat pada orang yang telah masuk neraka dari orang-orang yang bertauhid untuk keluar dari neraka. Ada orang sudah masuk neraka dan dia itu bertauhid kepada Allah dan disyafaati oleh para nabi, para malaikat, para mukminin, maka bisa keluar dari neraka tersebut. Yang kelima, syafaat di dalam menambah derajat di surganya Allah bagi penduduk surga. Yang keenam, syafaat di dalam meringankan azab dari orang yang berhak langgeng di dalam siksaan Allah Subhanahu. Nah, syafaat ini khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sekalian dijadikan orang-orang yang bisa mensyafaati, dan mudah-mudahan kita sekarang berhak menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal